Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rekan-rekanku yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai detik ini kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak lain diciptakannya kita olehnya semata-mata untuk beribadah, untuk menghambakan diri kita kepadanya semata. Baiklah rekan-rekanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan coba mengetengahkan sebuah tema yang berjudul tonggak-tonggak kesakralan. Waktu itu datang terasa singkat, pergi terasa cepat. Saat berganti saat, bulan demi bulan datang dan berlalu. Tiba-tiba Ramadan pun tiba di hadapan kita. Lalu muncullah sebuah pertanyaan di dalam diri kita. Apakah pertanyaan itu? Pertanyaannya adalah, dan kita masih seperti ini. Waktu datang terasa sekejap, pergi terasa sekelebat, maka waktu pada dasarnya hanyalah saat-saat. Saat dimana kita mengisi waktu dengan sesuatu, maka sesuatu itulah yang memberi arti pada waktu kita. Apa yang kita lakukan, teman-teman sekalian? Apa amal yang kita perbuat? Semua itu yang akan memberi makna pada waktu. Bila kita berbuat baik, maka waktu tersebut punya arti yang baik. Begitu juga sebaliknya. Maka waktu yang dibiarkan kosong, tidak diisi dengan perbuatan, akan menipu dan memperdaya. Seperti kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dua nikmat yang manusia banyak yang tertipu dan merugi, yaitu kesehatan dan waktu luang. Ketika Allah menjelaskan manusia semua dalam keadaan merugi, Ia memulainya dengan sumpah atas nama waktu. Mungkin rekan-rekan sekalian hafal redaksi daripada surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan yang beramal soleh, serta nasihat-menasihati dalam kebenaran dan kesabaran.
Jadi kata kuncinya ada pada dua hal, waktu dan isi dari waktu itu. Pada kedua-duanya kita menjalani hidup ini dengan berbagai macam harapan, cita-cita, perbuatan, ibadah, amal, usaha, perjuangan, derma, kepedulian, kerja keras, dan juga kesalahan-kesalahan. Pergulatan kita mengisi waktu dengan perbuatan tidaklah sama hasilnya antara satu orang dengan orang lainnya. Sebab banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Ada faktor pengetahuan, keseriusan, kemampuan yang sangat memberi warna pada seperti apa kita mengisi waktu-waktu kita tersebut. Oleh karena itu teman-teman sekalian, untuk memberi bobot dan tonggak acuan di tengah keberagaman kualitas amal, Islam mengajarkan kepada kita prinsip kesakralan waktu dan kesakralan perbuatan. Maksudnya adalah secara khusus ada waktu-waktu yang punya nilai sangat sakral, mulia, terhormat, dan memiliki kelebihan-kelebihan. Begitu juga kesakralan perbuatan. Ada perbuatan tertentu yang diajarkan Islam yang memiliki kesakralan, kemuliaan, dan kehormatan yang tinggi. Kesakralan perbuatan dapat kita temukan pada ajaran-ajaran ibadah dalam Islam, seperti sholat, puasa, dan haji. Dalam masing-masing ibadah itu ada banyak sekali syarat, rukun, dan sekaligus apa-apa yang membatalkannya. Semua harus ditaati dan dihormati. Kita semua terikat dengan tata laksana ibadah-ibadah itu. Sebelum sholat misalnya, kita harus bersuci. Gerakan dan bacaan dalam sholat diajarkan sedemikian rupa. Dalam soal infak, mungkin kita punya kesempatan berbeda. Ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi dalam soal sholat, kita bisa mengejar kesakralan yang sama. Sedang kesakralan waktu bisa kita temukan misalnya pada bulan suci Ramadan, pada hari Jumat, pada sepertiga malam terakhir, pada waktu subuh, waktu asar, juga pada bulan-bulan haram. Pada waktu-waktu tersebut Allah memberikan bobot yang lebih dari waktu-waktu biasa. Memberi balasan yang lebih dari waktu-waktu biasanya bagi siapa yang mengerjakan perbuatan baik pada waktu-waktu itu. Karena itu, datangnya Ramadan harus ditentukan dengan cara-cara yang telah diatur oleh Islam. Dengan melihat hilal atau dengan menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Artinya, kesakralan waktu tersebut benar-benar dijaga. Puncak dari kesakralan itu adalah bertemunya kesakralan waktu dan kesakralan ibadah. Maka kita mendapati bagaimana Rasulullah SAW mengisi kesakralan Ramadan dengan memperbanyak ibadah. Itulah teladan yang diberikan untuk umatnya. Rasulullah adalah orang yang sangat dermawan. Dan beliau menjadi lebih dermawan pada bulan Ramadan ini. Di bulan itu ia mengulang Al-Quran dengan Jibril 2 kali. Pada bulan Ramadan diwajibkan puasa, ibadah yang sangat suci bagi yang melaksanakannya dengan iman dan penuh pengharapan akan diampuni dosanya yang lampau. Pada malam harinya sangat dianjurkan melaksanakan sholat tarawih. Demikian para sahabat dan para salafus salih memberikan contoh bagaimana mendayagunakan waktu-waktu sakral dengan amal-amal yang sakral pula. Orang-orang Bani Adi, bila datang bulan Ramadan, mereka tidak berbuka sendirian. Bila ada orang lain, diajaknya makan. Bila tidak ada, mereka bawa makanannya ke masjid dan makan bersama orang-orang. Demikian juga yang dicontohkan Abdullah bin Umar. Ia senantiasa berbuka puasa bersama orang miskin dan anak-anak yatim. Secara naluriah, jiwa kita memerlukan tambatan kesakralan. Jiwa manusia memerlukan sesuatu yang ia agungkan, yang ia puji, yang ia hormati. Itu tidak bisa diingkari.
Manusia yang tidak mendapat bimbingan wahyu akan mencari pelarian kesakralan dengan cara-cara yang bermacam-macam dan kebanyakan menyimpang. Dalam Islam, kesakralan itu mendapatkan saluran dan arahan yang benar. Islam datang dengan mengajarkan kepada kita ajaran yang benar tentang bagaimana beribadah, bagaimana menyembah, siapa yang disembah dan tata cara menyembah. Demikian juga kapan saat-saat dan waktu-waktu yang sangat disakralkan dalam Islam. Semua diatur dengan sangat jelas. Maka merupakan keutamaan Islam yang memberikan kepada kita ajaran kesakralan yang benar dan bisa memberi kepuasan jiwa, menyerami ruh dan hati. Kesakralan yang benar itu memberikan kita energi yang besar, membuat kita bisa melanjutkan perjalanan hidup kembali. Adanya kesakralan memberi kita tonggak-tonggak yang secara umum bisa menyatukan persepsi kita tentang apa yang mulia dari waktu dan apa yang mulia dari mengisi waktu. Setidaknya secara pengetahuan dasar bahwa meski amal-amal kita berbeda sesuai kualitas pengetahuan dan kesungguhan kita, setidaknya kita sama-sama punya tonggak kesakralan yang sama-sama kita kejar. Karena kesakralan waktu datang berulang, maka yang menjadi tonggak-tonggak yang sangat berguna dalam siklus waktu itu sendiri. Setiap pekan ada satu hari yang merupakan hari mulia, yaitu hari Jumat. Pada hari itu para laki-laki yang memenuhi syarat diwajibkan menghadiri salat Jumat. Maka setiap satu pekan sekali ada tonggak kesakralan dari siklus waktu yang satu pekan itu. Pada setiap sepertiga malam terakhir ada waktu yang sangat mulia, di mana doa diterima dan permintaan dikabulkan. Itu menjadi tonggak kesakralan dari siklus hidup harian. Begitu juga Ramadan dan bulan haji merupakan tonggak-tonggak kesakralan dari siklus hidup tahunan yang kita jalan dengan tidak mudah. Kesakralan waktu ibarat stasiun-stasiun tempat kita mengisi ulang energi jiwa kita. Sesudah itu kita melanjutkan perjalanan, kita menguatkan kembali azam dan semangat, menambahkan bekal dan kekuatan. Lebih dari itu, stasiun itu juga memberi kita kesempatan untuk melakukan akselerasi amal, menutupi kekurangan-kekurangan di luar hari-hari yang lain sepanjang perjalanan yang menguras tenaga dan kadang tergelincir dalam kubangan. Maka Ramadan misalnya menjanjikan ampunan, melipat gandakan pahala, dan ada amalan Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Semua itu adalah stasiun akselerasi kebaikan. Al-Imam Al-Hasan Al-Banna mengatakan, pada setiap hari di hadapanmu ada saat-saat istimewa di pagi hari, juga di sore hari, serta di saat-saat sahur. Di waktu-waktu itu jiwamu yang bersih bisa meninggi ke langit dan engkau pun bisa mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat tentunya. Di hadapanmu juga ada musim-musim ketaatan, hari-hari untuk ibadah, malam-malam untuk taqarrub yang telah diajarkan oleh kitab suci, juga Rasulmu yang mulia. Maka jadilah engkau di waktu-waktu mulia itu sebagai orang yang banyak berzikir, bukan orang yang banyak lalai. Jadilah orang yang banyak beramal dan bukan orang yang banyak malasnya. Manfaatkan waktu. Sesungguhnya waktu bagaikan pedang, jangan menunda dan berjanji akan, karena tidak ada yang lebih berbahaya dan daripada menunda-nunda. Kesakralan itu berfungsi sebagai tonggak-tonggak dalam lautan lepas. Bila hidup adalah berenang mengejar harapan, tonggak-tonggak itu memberi kesempatan kita untuk sejenak berpegang, mengumpulkan energi, mengatur napas, lalu berenang kembali. Begitu seterusnya. Maka adanya kemuliaan waktu dalam siklus itu merupakan tonggak-tonggak yang harus kita hormati, kita jaga, dan kita gunakan sebaik-baiknya. Dalam istilah yang lain, Ibnu Qayyim berkata, tahun adalah batang pohon.
Bulan-bulan adalah dahan-dahannya. Hari-hari adalah ranting-rantingnya. Jam-jam adalah daun-daunnya. Dan napas-napas adalah buah-buahnya. Barang siapa yang napas-napasnya untuk ketaatan, maka buah pohonnya pasti baik. Dan barang siapa napas-napas untuk kemaksiatan, maka buahnya pasti pahit. Musim panennya adalah hari pembalasan. Pada saat panen, disitulah akan jelas mana buah yang manis dan mana buah yang pahit, rekan-rekan sekalian. Maka bagaimanakah buah dari umur kita? Inilah pertanyaan yang mestinya selalu hadir di dalam diri kita. Ibnu Qayyim pun melanjutkan, sebelum usia kita berakhir, sebelum segalanya menjadi terlambat, dan agar kita tidak memanen usia dengan buah yang pahit di hari pembalasan, maka tanamlah di lahan-lahan waktu kita dengan pohon-pohon yang baik. Belajarlah kiat-kiat mendaya gunakan waktu yang telah dipraktikkan oleh para salaf, generasi awal Islam, karena mereka telah membuktikan bahwa tidak ada waktu mereka yang berlalu dengan sia-sia. Waktu mereka selalu terisi dengan ketaatan, kebaikan, dan produktivitas. Secara fitrah, kita semua rindu kepada kesakralan. Pada ajaran Islam, fitrah itu bertemu dengan kemuliaan yang terbimbing. Ada banyak kesakralan waktu, ada pula kesakralan ibadah. Tapi waktu selalu datang sekejap dan pergi sangat cepat. Ya Allah, datang terasa singkatnya, pergi terasa cepatnya. 1, 2, atau 3 bulan itu tidak lama. Tiba-tiba Ramadan sudah akan tiba. Dan kita masih seperti ini. Rekan-rekan sekalian, semoga ini bisa menjadi bahan refleksi kita untuk kita bisa menghargai waktu dan mengisi waktu-waktu di bulan suci Ramadan ini dengan amalia-amalia yang dapat menghantarkan diri kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa, tentunya dengan bertambahnya ketaatan dan berkurangnya pelanggaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya akan syariat-syariatnya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengisi dari hari ke hari di bulan yang mulia ini dengan tentunya menguatkan ruhiyah kita agar terus terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.